kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai terjadinya pertempuran Jatinegara. Namun sebelum penjelasan itu akan dijelaskan oleh rekan saya akan sedikit menjelaskan mengenai awal mula sejarah adanya Republik Indonesia atau pemerintahan Indonesia. Jadi, pemerintahan Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan 1949 dimulai dengan masuknya sekutu diboncengi oleh Belanda, dan dalam hal ini, Netherlands in the Civil Administratie atau NICA ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam hal ini terjadi banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, seperti pergantian berbagai posisi kabinet, aksi polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kembalinya Belanda bersama Sekutu, yang dimana itu menjadi latar belakang awal mula terjadinya kemerdekaan Indonesia. Jadi, sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing, bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. Yang pertama, menjelang akhir perang tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin. Sedangkan Balikpapan diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara itu, Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh Satuan Tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur atau Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya atau Southwest Pacific Area Command. Lalu, setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC atau Southeast Asia Command bertanggung jawab atas India, Burma, Sri Lanka, Malaya, Sumatera, Jawa, dan Indochina. SEAC ini dengan Panglima Lord Mountbatten sebagai komando tertinggi sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu atau Recovered Allied Prisoners of War and Internees, dan lanjut mendaratnya lah Inggris diwakil oleh Afney. Selanjutnya, berdasarkan Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945, pihak Inggris dan Belanda menyetujui kesepakatan untuk mengkolonisasi kembali Indonesia. Pada 29 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi oleh Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada sekutu. Sehingga kehadiran tentara sekutu ini diboncengi NICA atau Netherlands in the Civil Administration, pemerintah sipil India Belanda, yang dipimpin oleh Dr. Hubertus Van Mook. Ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina pada tahun 1942, tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhelmina ini menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda. Kemudian terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ini, yaitu dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, memungkinkan perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sultan Syahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Dan ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, yaitu tepatnya pada 15 November 1945, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengirimi kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan atau Minister of Overseas Territories, Overseas Gebiedstellen atau JHA Logement yang berkantor di Den Haag,
dan mereka sendiri atau Sultan Syahrir dan kabinetnya, dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan. Dokumen sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945 dan isinya seperti mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka. Kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr. Soekarno. Kita akan berunding dengan Syahrir. Tanggal 6 Maret 1946 kepada Van Mock. Lokman bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata. Pada malam 10 Agustus 1811, pasukan Inggris menyerang balik kota Batavia dan berhasil menguasai pusat kota dengan mudah, karena tembok pertahanan Batavia telah dirobohkan oleh Daendels pada tahun 1808 sampai 1810. Sebelum subuh, mereka bergerak menuju kawasan militer di Walter Freden. Pertempuran di Walter Freden berlangsung sekitar 2 jam. Menurut Mayor Bridge William Thorne dalam Memoir of the Conquest of Java, pada tahun 1815, pihak Inggris mengalami 99 korban. Di antaranya ada yang terluka, tewas, bahkan hilang, serta kehilangan 3 ekor kuda. Setelah itu, pasukan Lord Minto melanjutkan serangan ke Kuitang, Keramat, Salemba, hingga Master Cornelis. Di sela-sela pertempuran, kedua pihak sempat menghentikan perang untuk melakukan pertukaran tawanan. Meskipun sedang berperang, pasukan Prancis di Batavia tetap merayakan ulang tahun Napoleon pada 15 Agustus dengan menembakkan meriam dari pos-pos pertahanan mereka. Agresi militer Belanda, 1 dan perjanjian Grenville. Jakarta 1949, setelah perjanjian Kerjati mengalami banyak masalah, hubungan antara Indonesia dan Belanda semakin tegang. Belanda kemudian berusaha memperluas kekuasaannya di wilayah Indonesia. Pada 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota ultimatum kepada pemerintah Indonesia yang berisi beberapa tuntutan seperti pembentukan pemerintahan bersama, penggunaan mata uang bersama, pengiriman beras ke daerah yang dikuasai Belanda, serta kerjasama dalam bidang keamanan dan perdagangan. Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menerima tuntutan tersebut karena tuntutannya tidak dipenuhi pada 21 Juli 1947. Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. Pasukan Belanda menyerang beberapa wilayah penting di Jawa dan Sumatera, serta menguasai sejumlah pelabuhan, perkebunan, dan daerah penghasil minyak serta batu bara. Agresi tersebut menyebabkan Perdana Menteri Sultan Syahrir mengundurkan diri karena sebelumnya mendukung penyelesaian konflik melalui perundingan. Setelah itu, Amir Syafruddin menjadi Perdana Menteri. Ia kemudian memimpin pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi politik dan perundingan dengan Belanda. Untuk menghentikan konflik, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik-Baik yang beranggota Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Komisi ini membantu mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan. Perundingan tersebut berlangsung di atas kapal USS Renville dan menghasilkan perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini menetapkan batas wilayah Republik Indonesia yang lebih sempit dibandingkan hasil perjanjian Kerjati serta membentuk wilayah determinisasi. Meskipun perjanjian Renville berhasil menghentikan sementara peperangan, perjanjian tersebut menimbulkan banyak sekali kerugian di Indonesia. Banyaknya pihak di dalam negeri menentangnya karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin terbatas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi juga melalui diplomasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Ryan, tentang perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1948 hingga 1949. Yang pertama, perjanjian Renville tanggal 17 sampai 19 Januari 1948. Perundingan berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat Renville. Isi utamanya adalah yang pertama dibentuk zona demilitarisasi, yang kedua akan dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang ketiga diadakan plebisit untuk menentukan wilayah yang bergabung dengan RI atau federasi.
yang keempat ada kedaulatan Belanda tetap berlaku sementara hingga diserahkan kepada RIS atau RIS. Yang kelima, terus ada wilayah republik semakin menyempit dibandingkan perjanjian Linggarjati hanya meliputi Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah dan Banten. Yang terakhir, Belanda mendatangani perjanjian agar tidak kehilangan dukungan Amerika Serikat. Yang kedua adalah dampak perjanjian Renville. Dampaknya adalah yang pertama menimbulkan penolakan di Indonesia. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada 23 Januari 1948 karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Yang ketiga, Muhammad Hatta ditunjuk menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap menjabat Wakil Presiden. Yang keempat, Kabinet Hatta didukung oleh PNI, Masyumi, dan tokoh non-partai. Yang kelima, kelompok Amir menjadi oposisi, sedangkan pendukung Syahrir membentuk PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Yang terakhir, Amir Syaifuddin mengalami penurunan dukungan politik dan dianggap bertanggung jawab atas hasil Renville. Yang ketiga adalah pelaksanaan perjanjian Renville. Pelaksanaannya, yang pertama, perjanjian tidak berjalan baik. Yang kedua, Indonesia dan Belanda saling menuduh melanggar gencatan senjata. Yang ketiga, Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap wilayah Republik. Dan yang keempatnya adalah agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belandanya ada Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota RI. Terus Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh lainnya ditangkap. Yang terakhir, dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera yang dipimpin Syafruddin Prawira Negara. Yang kelima, ada serangan umum 1 Maret 1949. Pada serangan umum 1 Maret dilaksanakan di Yogyakarta atas instruksi Sudirman. Bertujuan yang pertama membuktikan TNI masih kuat, yang kedua meningkatkan posisi Indonesia dalam perundingan internasional, yang ketiga melemahkan semangat pasukan Belanda. Terus Soeharto menjadi salah satu pelaksana di lapangan. Keenam, ada perjanjian Rumroyen tanggal 7 Mei 1949. Terjadi karena tekanan internasional terutama dari Amerika Serikat. Dan Belanda bersedia kembali berunding dengan Republik Indonesia. Yang ketujuh, serangan umum Surakarta tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Pada serangan umum Surakarta dilakukan oleh TNI bersama tentara pelajar dan rakyat. Terus serangan umum Surakarta juga dipimpin Slamet Riyadi dan membuktikan Belanda sulit memenangkan perang secara militer. Yang ke-8 adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag. Hasil Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Pada penyerahan kedaulatan, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Terus yang kedua, penandatanganan dilakukan oleh Muhammad Hatta di Istana Dam. Dan yang terakhir, pengakuan ini mengakhiri perjuangan diplomasi Indonesia melawan Belanda setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sekian dari saya, terima kasih.